Selama puluhan tahun, pembangunan Indonesia seolah terpusat di satu titik. Kini melalui semangat Indonesia sentris, kita menulis babak baru pemerataan dan keadilan sosial. Inilah Nusantara, didirikan bukan hanya untuk memindahkan kantor pemerintahan, tetapi untuk menjadi penggerak ekonomi baru. Nusantara bukan sekedar tempat baru, ia adalah lompatan transformasi bangsa. Nusantara bukan sekedar beton dan kaca, ia adalah bukti tekad bangsa untuk menciptakan kota yang sehat, efisien, dan ramah bagi semua orang pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi besar ini, diperlukan sebuah lembaga khusus dengan tata kelola yang adaptif dan berintegritas tinggi. Lembaga tersebut adalah Otorita Ibu Kota Nusantara atau yang kita kenal OIKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, OIKN dibentuk sebagai badan otoritas setingkat kementerian yang bertanggung jawab penuh atas pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan seluruh kawasan IKN. Peran OIKN terbagi dua, sebagai pembangun infrastruktur fisik dan sebagai pemerintah daerah khusus tata kelola kawasan. Saya, Angel Olivia, sebagai calon ASN akan mengimplementasikan nilai berakhlak dalam tugas saya di Biro Umum dan PBJ bagian rumah tangga. Izinkan saya menjabarkan laporan aktualisasi LATSA ini yang mendukung visi Otorita IKN. Berdasarkan hasil observasi dan analisis di lingkungan bagian rumah tangga Otorita IKN, saya menemukan adanya isu berupa proses peminjaman kendaraan operasional yang masih manual dan tidak terpusat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sulitnya pertanggungjawaban operasional, risiko penyalahgunaan aset, dan tidak adanya bukti administrasi peminjaman yang kuat. Untuk mengatasi hal ini, saya menghadirkan gagasan kreatif berupa optimalisasi peminjaman kendaraan operasional Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi ini menghasilkan rancangan Draft Standard Operational Procedure atau SOP, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mendukung peminjaman kendaraan operasional. Saya juga berharap aktualisasi ini dapat mengimplementasikan nilai berakhlak, serta mendukung terciptanya Smart ASN di lingkungan kerja. Adapun aktualisasi saya terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu: pertama, merancang formulir peminjaman kendaraan operasional secara digital menggunakan Google Form. Kedua, merancang logbook peminjaman kendaraan operasional. Ketiga, merancang berita acara peminjaman kendaraan operasional. Keempat, merancang Draft Standard Operational Procedure atau SOP peminjaman kendaraan operasional. Kegiatan pertama, merancang formulir peminjaman kendaraan operasional secara digital menggunakan Google Form. Tahapan kegiatan 1 adalah melakukan perumusan kebutuhan data dengan berdiskusi dengan pengelola kendaraan untuk menentukan data-data yang penting yang dicatat dalam formulir digital. Adapun nilai berakhlaknya ialah berorientasi pada pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua adalah melakukan studi literatur terkait dengan formulir peminjaman kendaraan operasional yang ada di instansi lainnya. Adapun nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Ketiga, melakukan pembuatan Google Form, merancang tata letak yang ramah pengguna, serta mengatur agar respon otomatis tersimpan pada spreadsheet terpusat. Adapun nilai berakhlaknya ialah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Keempat, melakukan uji coba pengisian jika terdapat peminjam kendaraan operasional. Keterkaitan dengan nilai berakhlak ialah berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kelima, melakukan finalisasi terhadap formulir peminjaman kendaraan operasional. Nilai berakhlak yang dikandung adalah akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Adapun output dari kegiatan pertama ini ialah formulir digital peminjaman kendaraan operasional beserta link terlampir. Kegiatan kedua adalah merancang logbook peminjaman kendaraan operasional. Tahapan kegiatan pertama adalah melakukan perumusan kebutuhan data dengan berdiskusi dengan pengelola kendaraan untuk menentukan data-data penting yang dicatat dalam logbook peminjaman kendaraan. Adapun nilai berakhlak yaitu akuntabel, harmoni, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua ialah menentukan format logbook untuk merumuskan struktur dan kolom yang diperlukan dalam logbook, yaitu merupakan hasil dari diskusi dengan pengelola kendaraan. Keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif.
Tahapan yang ketiga ialah merancang desain visual logbook agar mudah dibaca dan dipahami dengan menggunakan Google Spreadsheet ditambah pengecekan ketersediaan kendaraan disertai dengan logbook cetak. Adapun keterkaitan dengan nilai berakhlak ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Keempat, melakukan uji coba pengisian jika ada yang melakukan peminjaman kendaraan operasional. Keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif. Tahapan kegiatan kelima ialah melakukan finalisasi terhadap dokumen logbook peminjaman kendaraan operasional. Keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Output kegiatan kedua ialah logbook digital dalam spreadsheet dilengkapi dengan laman pengecekan ketersediaan kendaraan serta logbook manual yang dilengkapi dengan tanda tangan. Tahapan kegiatan ketiga adalah merancang berita acara peminjaman kendaraan operasional. Tahapan kegiatan pertama adalah melakukan diskusi dengan pengelola kendaraan untuk mengetahui data-data yang selama ini diperlukan saat serah terima kendaraan. Nilai berakhlak yang dikandung ialah akuntabel, harmoni, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan kedua adalah menentukan elemen-elemen kunci yang harus dicatat dalam berita acara dengan melakukan studi dokumen. Nilai berakhlak yang terkandung adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Selanjutnya dilakukan perancangan dokumen formal berita acara yang mencakup poin-poin pada tahapan kedua dilengkapi dengan tanda tangan kedua belah pihak. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, loyal, dan adaptif. Berita acara yang telah dibuat dilakukan simulasi terkait dengan proses serah terima dan memastikan berita acara praktis di lapangan. Nilai berakhlak yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Terakhir, berita acara peminjaman difinalisasi sesuai dengan masukan yang diberikan di tahapan kegiatan sebelumnya. Tahapan ini menghasilkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Adapun kegiatan ketiga menghasilkan berita acara peminjaman kendaraan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kegiatan keempat adalah merancang draft Standard Operational Procedure atau SOP peminjaman kendaraan operasional. Tahapan kegiatan pertama adalah melakukan diskusi dengan atasan dan pengelola kendaraan untuk memahami alur peminjaman saat ini, kendala, serta harapan. Tahapan ini mengandung nilai berorientasi pelayanan, harmoni, loyal, dan kolaboratif. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk mengetahui contoh SOP peminjaman kendaraan secara online. Tahapan ini menghasilkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan ketiga, penyusunan draft SOP secara sistematis disertai dengan memasukkan dokumen-dokumen pendukung. Nilai yang terkandung adalah akuntabel, kompeten, dan loyal. Setelah draft SOP dibuat, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi ke bagian rumah tangga. Sosialisasi ini dihadiri oleh 20 orang rekan-rekan rumah tangga. Adapun nilai yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Draft SOP kemudian dituangkan ke dalam video alur peminjaman kendaraan sehingga mudah dipahami serta menyebarkan melalui grup WhatsApp. Ini menghasilkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Draft SOP ini kemudian difinalisasi sehingga mencakup masukan yang diberikan di mana ada penambahan berita acara kerusakan kendaraan. Keterkaitan dengan nilai berakhlak adalah akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Output kegiatan keempat adalah Draft Standard Operational Procedure atau SOP peminjaman kendaraan operasional di bagian rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Di rumah tangga saya ditugaskan untuk mengelola kendaraan, baik itu KDO ataupun KDJ. Dulu peminjaman kendaraan itu hanya melalui nota dinas, terus didisposisikan ke saya sebagai yang mengelola, dan juga sebelum itu juga adanya chat WhatsApp dari si peminjamnya. Jadi dengan adanya aktualisasi dari Mbak Angel, itu formulir lebih terdigitalisasi, terus bisa adanya pengecekan ketersediaan mobilnya, ada logbook peminjamannya, terus ada berita acara peminjaman, terus bahkan dibuatkan draft SOP yang lebih terstruktur. Terus jadi ini lebih mengimplementasikan nilai akuntabel dan kompeten yang nyata. Harapan saya ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan ini menjadi standar baru bagi kami di bagian rumah tangga untuk bagian pengelolaan kendaraan. Perkenalkan, saya Yati Suharyani
selaku kepala bagian rumah tangga sekaligus mentor dari Mbak Angel. Mungkin saya lebih sering dipanggil Bu Yani. Jadi sebenarnya sedikit akan saya sampaikan kondisi sebelum aktualisasi yang dikerjakan oleh Mbak Angel ya. Jadi kami bagian rumah tangga ini menghadapi masalah dalam pengelolaan dan peminjaman kendaraan operasional. Nah, proses yang dijalankan masih sangat manual ya. Jadi salah satu contoh misalnya salah satu direktorat membutuhkan kendaraan untuk perjalanan gitu ya. Jadi mereka tuh harus menghubungi staf di bagian rumah tangga secara langsung dan sejalan dengan nota dinas yang akan saya disposisikan ya ke koordinator. Di sini ada koordinator tim perlengkapan dan pemeliharaan gedung ya. Ini menimbulkan beberapa masalah ya, diantaranya mungkin sistem pengecekan ketersediaan kendaraan itu sangat manual banget gitu. Yang kedua, tidak ada dokumen resmi ini yang mengikat saat peminjaman kendaraan itu. Kemudian yang ketiga itu tidak ada kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab. Nah, ini kenapa saya angkat terkait tanggung jawab. Ini seringkali kendaraan yang balik itu dalam kondisi tadinya ada BBM, baliknya BBM-nya 0. Kemudian yang keempat, belum ada aturan yang jelas dalam bentuk standar operasional terkait dengan peminjaman kendaraan tersebut. Aktualisasi yang dilakukan oleh Mbak Angel ini berhasil membantu untuk memperbaiki sistem peminjaman kendaraan dengan mengimplementasikan prosedur digital dan terstruktur. Setiap peminjaman melalui ada formulir digital yang diisi ketika peminjaman, kemudian pengecekan ketersediaan untuk melihat ketersediaan kendaraan itu bisa dengan mudah. Kemudian ada logbook dan berita acara saat serah terima. Kemudian selain itu Mbak Angel juga telah menyusun draft SOP, yang menjadi masukan bagi bagian rumah tangga. Ya, harapan saya aktualisasi ini dapat dilaksanakan dan disempurnakan. Intinya saya mengapresiasi Saudara Angel yang telah membuktikan nilai loyal dan kolaboratif dengan memberikan solusi yang tepat bagi unit kerja. Selamat Mbak Angel, semangat terus dan sukses terus. Aktualisasi ini hanyalah permulaan. Dengan semangat ASN Backlog, saya berkomitmen terus berkarya, memberi dampak nyata dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi bangsa. Terima kasih.